Ini tahun baru mau mulai ngatur uang, nabung, dan investasi. Tapi mulai dari mana ya? Mana utang masih numpuk, harus bayarin sekolah adik, belum lagi orang tua doi udah nanya kapan beli rumah. Nah, buat kamu yang bingung benerin keuangan dari mana, ini dia perjalanan 365 hari. Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Mumpung masih vibes tahun baru dan semangatnya mungkin masih membara-bara ya. Mari kita berikhtiar untuk perbaiki keuangan kita di tahun ini. Yang punya utang menumpuk, semoga perlahan-lahan bisa dilunasi. Yang udah pacaran lama tapi belum nikah-nikah, semoga restu, mental, dan dana menikahnya bisa dikumpulkan ya. Yang harus ngebiayain orang tua dan adik-adik, semoga bisa mulai nabung untuk mimpi kalian sendiri ya. Jadi apapun resolusi keuanganmu di 2023, coba beraniin untuk tulis di komen. Dan kita aminkan rame-rame dengan like ya. Nggak perlu malu atau takut nggak tercapai, karena semua dimulai dari mimpi. Dan semakin divisualisasikan, semakin kita sering tulis, bayangin, amin mimpi itu akan semakin nyata. Nah, di awal tahun ini, aku bikin sebuah gerakan yang semoga bisa bantu kita semua untuk benerin keuangan. Namanya Challenge 365 hari menuju 50 juta pertama. Jadi sepanjang tahun, aku bakal upload satu video per bulan yang jelasin step by step ngatur uang secara berurutan, dan ada PR di setiap videonya. Nah, ini aku bikin dari teori yang aku pelajari, pengalaman yang aku jalani, dan tak lupa kesalahan-kesalahan yang hopefully nggak usah kalian ulangi lagi. Kak, apakah setelah 1 tahun aku bisa ngumpulin 50 juta? Iya, kalau kamu bisa ngikutin semua step yang ada di video ini. Tapi teman-teman, 50 juta ini cuma sebuah patokan. Angka psikologis yang aku rasa masih realistis dan bisa dicapai dalam setahun. Tapi nggak semua orang harus ngumpulin 50 juta dalam setahun. Karena tiap orang tuh pasti punya tantangan dan masalah keuangannya masing-masing. Jadi jangan minder dulu ya sebelum mulai, karena 50 juta ini cuma sebuah langkah dan angka yang gampang diinget doang. Kak, tapi gimana kalau aku udah punya 50 atau bahkan 100 juta sekarang? Bagus dong teman-teman. Step by step yang bakal aku share di video ini, itu bisa dipakai untuk semua kalangan dengan level income berapapun. Kalau sekarang kamu udah punya 50 juta, jadiin gerakan 365 hari ini untuk mencapai 100-200 juta pertamamu itu. Taruh di tempat yang tepat, optimal, dan bisa pakai bensin yang berupa uang ini untuk mencapai mimpi-mimpimu. Oke, perjalanan 365 hari ini dimulai dari tahu kita sekarang lagi berdiri di titik apa. Sama kayak lagi mau ngajak sekeluarga jalan-jalan. Kalau tahu masih banyak cicilan, gaji baru 5 juta per bulan, mungkin pilihannya yang deket-deket dulu aja, kayak naik kereta ke Bogor atau Bandung. Kalau gajinya udah naik, tabungannya udah banyak, mungkin bisa naik pesawat ke Bali, Jogja yang lebih jauh. Nah, bahasa kerennya dari proses ngecek keuangan kita ada di mana saat ini, itu disebut financial check-up atau disingkat FCU. FCU ini penting banget biar kita tahu posisi kita, masalahnya apa, dan solusinya harus gimana. Jangan kebalik, cari solusi tanpa tahu masalahnya. FCU ini bisa dibagi menjadi 3 bagian besar. Pertama, background atau posisi kita hari ini. Meliputi penghasilan, pengeluaran yang bisa ditabung, aset, cicilan, tanggungan, asuransi, dan dana darurat. Kedua, ada goal atau tujuan hidup kita secara keuangan, beserta berapa harga dan kapan kita mau mencapainya. Dan yang ketiga, ada knowledge and risk profile. Ini yang menghubungkan background dan goal kita. Dalam perjalanan menuju goal, kita perlu kendaraan investasi. Dan ini ditentukan seberapa kita ngerti knowledge kita dan seberapa kita mau menerima resiko atau risk profile kita. Jujur aku mau bikin 3 bagian FCU ini tuh jadi satu singkatan atau hashtag yang lucu dan gampang diingat. Tapi aku nggak kepikiran, bantu kasih ide dong, nanti aku transfer 300.000 buat satu yang terpilih dan kepake. Makasih ya. Oke, sekarang gimana caranya kita bisa financial check up mandiri? Karena medical check up aja kan harus ke rumah sakit ya. Financial check up harus ke financial planner atau pihak ketiga yang bisa kasih opini objektif tentang dirimu. Tapi biasanya mahal dan ujung-ujungnya mereka punya motif tertentu. Kasus Juska taught us a lot. Opsi lain tuh pakai sistem ngisi data di aplikasi atau website dan nanti bakal keluar hasilnya. Aku lagi bikin juga di websiteku feliciaputricasaka.com, gratis tapi lumayan ribet ya proses pembuatannya, jadi mohon ditunggu ya. Hopefully ini bisa jadi solusi buat kita semua yang harus FCU tapi nggak bisa afford atau nggak mau untuk ke financial planner. Untuk versi manualnya aku coba bikinin PDF-nya. Kalian bisa download di link ini atau description box ya. Kalian bisa
print atau isi langsung di laptop. Ayo kita coba isi bareng-bareng ya. Pertama, masukin nama dan umur kalian tahun ini, dan juga tanggal kalian ngisi FCU ini ya. Karena idealnya FCU itu 1 tahun sekali, jadi tahun depan coba isi lagi dengan kondisi keuangan dan data-data yang udah pasti berbeda. Nah, kedua, kita isi dulu bagian pertama tentang background. Mulai dari penghasilan dan pengeluaran setiap bulan. Dan cicilan utang kalau ada ya. Kalau angkanya tuh nggak stabil naik turun ya, boleh kalian ambil rata-rata dalam 3 bulan terakhir aja ya. Kemudian, isi jumlah tanggungan atau orang yang kamu biayai setiap bulan. Lingkari siapa dia, apakah anak, orang tua, atau saudara. Terus, apakah kamu sudah punya dana darurat? Dan berapa persen nih sekarang? Punya asuransi apa aja, tinggal centang aja ya di sini. Next, coba rekap juga semua aset yang kamu punya. Misal, total saat ini tuh ada 5 juta. Isi juga posisinya ada di instrumen apa nih. Misal 1 juta di tabungan bank, 3 juta di saham, dan 1 juta di kripto. Oke, udah beres yang bagian background ini. Next kita lanjut ke tujuan keuangan kita. Idealnya tuh menurut aku 3 tujuan aja cukup. Biar kita fokus dan energi kita bisa dipusatkan untuk 3 prioritas aja. Contoh ya, 1, mau liburan ke Bali bareng ibu. 6 bulan lagi dan budgetnya kira-kira 5 juta. Kedua, mau beli handphone baru. 1 tahun lagi dan budgetnya 7 juta. Dan yang ketiga, mau lanjut S2 di Jakarta misalnya. 3 tahun lagi dan targetnya mau pakai beasiswa. Jadi tinggal ngumpulin uang untuk biaya hidup, kira-kira 2 juta per bulan kali 24 bulan, atau 2 tahun ya, sama dengan 96 juta. Kita tulis di sini. Nah, next kita lanjut ke bagian ketiga, risk dan knowledge profile. Untuk mengukur seberapa ngerti kita dengan investasi, dan seberapa mau nih kita menerima resiko. Nah, dari yang risk dulu ya, kapan kamu akan pakai sebagian besar asetmu? Artinya, misal aset yang kamu isi sebelumnya tuh ada 5 juta ya. Terus di tujuan keuangan, kamu mau liburan 6 bulan lagi, dan budgetnya 5 juta di sini. So, kamu bakal pakai uang ini kurang dari 1 tahun lagi, berarti kamu centang yang pertama ini. Kemudian, kamu siap rugi berapa persen kalau investasi? Begitu juga dengan pengalaman investasimu dan apa yang bakal kamu lakuin nih kalau investasimu turun 15%. Apakah kamu bakal diam aja, nggak ngapa-ngapain? Atau jual sebagian? Atau mulai beli sedikit? Atau langsung borong nih banyak di bawah? Nah, setelah kamu isi 4 pertanyaan ini, coba hitung total skor kamu. Kalau tadi jawab kurang dari 1 tahun nih di pertanyaan pertama kan, berarti skornya itu 1. Kamu bisa lihat yang ada di ujung pilihanmu. Kalau skor kita di antara 4-8, artinya kita itu konservatif. Kalau 9-12, artinya moderat. Dan 13-16, artinya agresif. Nah, sekarang kita udah selesai isi. What's next? Apa artinya? Gimana cara bacanya? Langsung aja ya. Pertama, kita lihat apakah penghasilan kita lebih besar dari pengeluaran. Kalau iya, artinya keuangan kita tuh cash flow positif. Ini bagus. Ini level pertama yang harus kita lalui sebelum ke dana darurat, asuransi, dan investasi. Cash flow harus positif. Kedua, kita lihat cicilan kita. Misal ada 1 juta nih, dari total pengeluaran 4 juta. Ini artinya cicilan kita itu 25% ya. Masih tahap aman, tapi udah hampir bahaya. Maksimal total cicilan itu 30% dari pengeluaran kita ya. Kemudian yang ketiga, kita lihat jumlah tanggungan kita. Misal, kita tuh laki-laki ya, baru menikah, belum punya anak, dan orang tua masih bekerja. Berarti orang yang kita biayai itu kan 1 orang ya, istri kita. Nah, ini ngefek ke poin selanjutnya nih. Kalau punya 1 tanggungan, berarti dana darurat itu 9 kali pengeluaran bulanan. 4 juta kan tadi kan? 9 kali 4 sama dengan 36 juta. Next, kita lanjut ke asuransi. Kalau kita nggak punya tanggungan, sebenarnya cukup asuransi kesehatan aja. Tapi kalau kita berpenghasilan, sebaiknya kita juga punya asuransi sakit kritis untuk melindungi income kita. Dan kalau kita punya tanggungan ya, terlepas dari berapapun jumlahnya, semestinya kita punya asuransi jiwa untuk melindungi mereka. Nah, lanjut, yang aset kita skip dulu ya. Kita ke goal dan risk profile dulu. Di tujuan ini, semua orang boleh bebas mimpi apapun. Tapi, mesti tetap realistis ya. Kalau asetnya 10 juta, tapi semua tujuannya ada 5, itu butuh uang masing-masing di atas 100 juta. Dan dalam waktu dekat lagi semuanya mau diwujudkan. Itu kan ya agak gimana gitu ya. Nah, kita bisa kelompokkan mimpi kita sesuai kapannya kayak gini. Untuk yang risk dan knowledge profile, kita jumlahin semua angka yang ada di pilihan kita. Misal kita dapat skor tuh 6, berarti kita masuk
konservatif ya di sini. Nah, sekarang saatnya kita balik ke alokasi aset. Kalau tujuan keuangan kita tuh jangka pendek, dan risk knowledge profiles kita tuh konservatif, berarti agak kurang tepat nih kalau orang ini tuh asetnya banyak, tapi di kripto dan saham. Mungkin bisa pertimbangkan untuk pindahin ke aset yang lebih sesuai nih, dengan goal dan juga risk knowledge profile-nya dia. Well, itu dia cara mandiri untuk financial check-up. Semoga cukup jelas ya. I've done my homework, sekarang giliran kalian untuk masing-masing isi satu lembar FCU sederhana ini ya. Untuk step selanjutnya bakal aku jelasin lebih lengkap di video bulan depan ya. Semoga setelah isi ini kita semua jadi lebih ngerti ya kalau financial planning is an art. Tiap orang pasti beda-beda dan nggak ada one answer for all. Nggak perlu buru-buru untuk loncat ke step selanjutnya. Take your time karena ngatur uang itu sebuah perjalanan maraton, bukan sprint. Make sure kita nggak kehabisan nafas di momen-momen penting. Thank you for watching till the end. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-temanmu karena semua orang pasti butuh financial check-up. See you di video yang lain dan bye-bye!